Selamat siang hadirin sekalian, selamat datang di Roh. Kita berada di Galeri Orange saat ini dan saya Dea. Senang sekali bisa menyambut kawan-kawan sekalian ke program publik kedua dan juga terakhir dari pameran Tunggal Ototol Warna Hidup. Dan cerita sedikit, ini sebetulnya sudah menandai 1 tahun juga Roh berkenalan dengan Ototol dan dunianya, dan dalam perjalanannya kami selalu dikejutkan banyak sekali hal-hal yang menjadi kejutan juga buat kami dan juga membuat kami semakin penasaran gitu tentang praktik dari Ototol dan juga karya-karyanya gitu. Dan hari ini kita kedatangan para narasumber, pakar, dan juga kembali lagi dengan Putu Sri Diniari yang akan memandu kita sama-sama mengenal atau memahami lebih jauh lagi tentang praktik Ototol. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku serahkan ke Putu untuk memandu percakapan hari ini. Terima kasih. Halo, selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali di hadapan karya-karya yang mengundang kita untuk berhenti sejenak, melihat lebih dekat, dan mungkin juga berpikir dengan cara yang berbeda. Nama saya Putu Sri Diniari, saya kurator program untuk pameran Warna Hidup, dan hari ini saya akan memandu percakapan kita bersama. Tapi sebelumnya saya akan membacakan sedikit pengantar singkat. Mudah-mudahan bisa membantu kita untuk perlahan-lahan masuk ke dalam dunia Ototol. Pengosekan. Pada suatu masa di awal tahun 1990-an, apa yang membedakan Ototol dengan komunitas di sekelilingnya yang pada waktu itu sedang menikmati ledakan permintaan dalam pasar seni rupa? Di balai-balai dalam lingkungan rumah keluarga besarnya, orang-orang asyik melukis dengan gaya pengosekan, gaya lukis yang erat dengan visual flora fauna yang meriah. Berbeda dengan warga lainnya, setiap pagi Ototol berdandan nyentrik dan mencari dunianya sendiri. Ibarat berkelana ke Wonderland, ia berangkat ke studio untuk berkreasi, entah melukis, buat paku, yang lain. Studio ini terpisah dari tepung, di antara rimbun pohon dan deretan padi. Ia pun harus berjalan kaki sekian ratus meter. Studio ini berada di rumah yang dihuni oleh Mondo dan Murni. Kadangkala beberapa kawan dekat Mondo dan Murni atau penikmat seni berkunjung. Namun menurut kesaksian salah seorang kawan Murni, Ototol tak terusik sedikit pun oleh kehadiran orang lain dan hanya fokus melukis. Lalu menjelang matahari terbenam, ia akan berjalan kembali ke kampung, pulang ke rumah keluarganya. Perjalanan ini ia lakoni hampir setiap hari, hingga sang seniman sakit paru-paru dan meninggal di rumah sakit Sanjiwani tahun 2008. Nah, 18 tahun kemudian, dalam sesi diskusi kali ini, kita tidak akan berusaha menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tentang seorang Ototol dan praktiknya. Namun justru kita akan menyelam dalam kedalaman ketidakpastian dan riak-riak kuriositas. Bahwa dalam titik-titik yang tak terhubung dan kekosongan catatan mengenai sang seniman, kita hanya mampu merayakan karya-karya I Dewa Ketutwarse atau Dewa Rarem atau Ototol yang sekarang telah menempati Pitra Loka, alam para leluhur. Di samping saya saat ini ada 2, tapi nanti ada 3 totalnya. Ada 3 pembicara yang telah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang padat. Dewa Gede Purwita Sukait adalah seniman
penulis, peneliti, dan pengajar di jurusan Desain Komunikasi Visual, Institut Desain dan Bisnis Bali. Blidewa juga merupakan salah satu co-founder Gurat Institute dan inisiator Ngelesir Visual, proyek dokumentasi arsitektur tua, ukiran, dan patung di Bali. Di sebelah Blidewa ada Pak ST Sunardi yang saat ini mengajar di program Pascasarjana Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Beliau dikenal luas sebagai penulis di bidang seni dan filsafat. Karya-karyanya antara lain Nietzsche, Semiotika Negativa, Vodka dan Birahi Seorang Nabi, hingga yang terbaru Saga dari Bengawan Nil. Dan yang terakhir menyusul Pak Hendro Wianto, kritikus dan kurator seni rupa, serta menyebut dirinya sebagai kurir seni rupa yang saat ini bekerja di penerbit Gang Kabel. Sekali lagi terima kasih untuk para pembicara yang telah datang dari dalam maupun luar kota. Oke, saya langsung mulai aja nih. Mungkin dari Pak Nardi. Gimana Pak pamerannya dan apa yang paling menarik hati ketika melihat karya Ototol? Oke deh, terima kasih Mbak Putu. Ya, harus saya katakan saya sebetulnya tidak terlalu akrab ya, tidak terlalu tahu. Sedikit pengetahuan saya tentang dunia seni rupa Bali ya, saya nggak terlalu. Jadi nanti Anda lebih ya, lebih banyak gitu ya. Nah, tapi ketika saya melihat karya-karya Ototol ini, saya melihat jejak-jejak yang sepertinya tidak kita temukan dalam sejumlah karya Bali sebelumnya. Jadi gini ya, biasanya kalau kita lihat karya seniman Bali ya, sejak Pitamaha sebelumnya ya, atau setelah Pitamaha ya 40-50 itu suasana ornamental itu biasanya tuh kuat sekali gitu. Ini ada, tetapi dimaknai secara berbeda. Ini yang pertama. Yang kedua ya, langsung saja ya tadi ya. Coba Anda perhatikan semuanya itu ya, semuanya itu ya. Itu. Masa orang Bali pakai topi tentara ya? Nah, iya. Iya enggak? Sebenarnya bertopi ya. Topi militer, semuanya. Itu. Dan yang memang topi militeristik yang agak mengerikan tuh ini, yang hitam itu ya. Nah, iya. Itu, yang hitam, lalu ada apa, ya. Mungkin kita semua takut kalau lihat militer seperti itu ya, mau dikejar itu ya. Tapi yang menarik, ternyata topi militer dan kostum militer itu oleh Ototol tuh dibuat secara repetitif sampai akhirnya itu bisa menjadi topi yang fashionable kadang-kadang. Nah, tidak semuanya menarik. Jadi dengan kata lain kayaknya ini ya, jangan-jangan Ototol itu punya obsesi pada topi militer yang mengerikan. Lalu dengan caranya sendiri dia mengatasi itu ya, sampai akhirnya bisa bermain-main dengan topi militer ya. Termasuk ini misalnya ya. Masa Yesus pakai topi militer itu ya. Nah itu namanya secara sepintas. Dengan kata lain keberaniannya bermain-main dengan bermain-main dengan objek seni yang tidak lazim dilakukan dalam sejarah seni rupa Bali. Ya, nanti Anda bisa menjelaskan gitu. Itu yang saya dari pihak yang dari luar gitu ya melihat itu. Itu Mbak, betul. Ya, mungkin Blidewa bisa merespon karena bagi teman-teman yang belum tahu, Blidewa sempat meriset tentang seorang seniman dari utara Bali yang sempat bersentuhan dengan salah satu maksudnya orang asing yang memfasilitasi pergerakan dia dalam eksperimentasi
seni lukis Bali, dan mungkin Beli Dewa bisa menceritakan bagaimana menemukan ikonografi topi-topi di sana juga. Ya, baik. Terima kasih, Bu Dusri. Terima kasih juga semuanya sudah hadir di sini. Saya agak deg-degan, jujur gitu. Apalagi di samping ada senior saya, Pak Nardi, ini, dan ada Bu Melani juga dan kawan-kawan semua di sini. Oke, terkait dengan itu, ini juga sepertinya ada relate gitu antara Ototol dan juga Iketut Gede Singaraja gitu. Iketut Gede Singaraja itu yang tercatat di dalam sejarah seni rupa Bali itu pada akhir abad ke-19 gitu, 1800-an gitu. 1870 itu ketika Buleleng, kerajaan Buleleng ditaklukkan oleh Belanda melalui perang Jagerage gitu. Nah, si Van der Tuk ini ceritanya Pak Hendro baru datang. Kita pause dulu. Ya, kita pause dulu. Sambil panggung sudah menunggu Pak Hendro. Mari Pak Hendro. Oke, kita pause sebentar ya. Wah, udah bawa catatan yang cukup tebalnya kayak. Mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Hendro. Kami sedang membahas topi, Pak Hendro. Ya, baik. Saya lanjutkan. Selamat datang, Pak Hendro. Saya mau izin melanjutkan juga ya yang cerita tadi gitu. Ketika Buleleng ditaklukkan oleh Belanda melalui perang Jagerage gitu ya, 1849 gitu kurang lebihnya gitu. Nah, setelah itu Pulau Bali belum sepenuhnya dikuasai oleh Belanda gitu, cuman hanya di wilayah Buleleng gitu. Nah, pasca itu kemudian ada seorang linguistik gitu, yang dulunya sempat lama di Batak kalau nggak salah. Jadi dia dikirim ke Singaraja gitu, namanya Van der Tuk gitu. Nah, Van der Tuk ini setelah di Bali, Van der Tuk banyak sekali menelusuri karena seorang linguistik gitu tentang pustaka-pustaka atau lontar-lontar Bali gitu, atau kitab-kitab manuskrip-manuskrip tradisional Bali gitu. Nah, kemudian dari sanalah ada ide untuk membuat satu kamus gitu, kamus yang di dalamnya ada 3 bahasa. Bahasa Kawi atau Jawa Kuna, bahasa Bali, dan juga bahasa Belanda. Gitu. Pada proyek ambisiusnya itu, Van der Tuk kemudian berpikir bahwa kata-kata, itu ya, kata-kata, apalagi kata-kata yang asing gitu bagi orang-orang banyak di luar Bali ya gitu, akan sulit dicerna kalau tidak ada sebuah ilustrasi. Gitu. Nah, di sanalah kemudian Van der Tuk berkenalan dengan orang lokal yang namanya Iketut Gede, dia dari Singaraja, di kota Singaraja, yang memang pada awalnya itu banyak sekali mempunyai keahlian untuk menghias bangunan-bangunan suci gitu. Nah, dari sanalah kemudian semacam commission work gitu. Iketut Gede diberikan kertas, diberikan medium lukis lah, alat dan kertas dan lain sebagainya. Sekaligus juga dari Iketut Gede ini banyak kemudian beberapa pelukis yang lain di Singaraja dikumpulkan bahkan sampai di Bali Selatan. Cuman dalam konteks ini Iketut Gede yang paling banyak, yang sangat intens sekali berhubungan dalam artian berkomunikasi dengan Van der Tuk. Nah di sana kemudian Iketut Gede banyak sekali membuat ilustrasi terkait dengan kamus proyek ambisiusnya Van der Tuk. Gitu. Nah karya-karyanya cukup banyak, semuanya sekiranya sekarang itu tersimpan di
perpustakaan Universitas Leiden gitu. Beberapa tahun belakangan, waktu awal saya research tentang Iketut Gede itu, saya banyak sekali dikasih arsip oleh Ibu Hedi Hinsler pada waktu itu. Nah, jadi di sana kemudian saya mencoba menelusuri visualnya sepintas itu hampir sama dengan Kamasan. Mungkin sebagian ada yang sangat akrab dengan lukisan wayang Kamasan gitu. Itu tentang wayang yang lukisan wayang Kamasan itu memiliki kedekatan dengan relief-relief yang ada di candi-candi Jawa Timur gitu. Jadi bentuknya pipih, kemudian wajahnya 3/4, tubuhnya ke depan, kakinya ke samping biasanya gitu. Nah, itu cukup berbeda dengan relief-relief yang ada di Jawa Tengahan, misalkan Borobudur dan Prambanan gitu. Nah, cuman di sini ketika kita melihat wayang Kamasan itu mempunyai struktur yang ketat gitu. Ada struktur yang diterapkan dengan ketat. Misalkan bagaimana cara mensketsa. Jadi dari sketsa itu sudah harus dibuat dengan baik gitu. Kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan dan lain sebagainya sampai finishing gitu. Nah, sedangkan Iketut Gede Singaraja meskipun lukisannya tampak mirip gitu dengan Kamasan gitu. Nah, di dalam caranya mengolah material itu, dalam artian material yang disupport oleh Van der Tuuk itu berbeda gitu. Cenderung lebih ekspresif dari caranya. Nah, hal ini juga membuat saya bertanya gitu. Apakah kemudian karena alat dan bahan yang disupport oleh Van der Tuuk, sehingga Iketut Gede itu bisa dengan sangat bebas melakukan eksperimentasi di sana terkait dengan warna. Berbeda dengan Kamasan gitu, yang pada masa itu masih menerapkan istilahnya warna Bali gitu, atau warna alam itu sendiri gitu. Yang beberapa bahannya banyak diimpor kalau nggak salah dari Batavia atau Surabaya pada masa-masa itu. Dan dari Pulau Jawa itu datangnya dari negeri Tiongkok gitu. Nah, jadi dengan bahan yang terbatas dan sebagainya, apakah itu yang kemudian menjadikannya perfeksionis atau bagaimana, dan sehingga menjadi berbeda dengan eksplorasi yang hadir pada karya-karya Iketut Gede gitu. Nah, ketika kemudian melihat karya Ototol, jujur juga saya baru pertama. Padahal saya dari Bali, tapi saya pertama melihat karya Ototol di sini gitu. Sebelumnya dari cuman googling aja digital itu yang diberikan Putri ketika sounding ke saya, dan baru pertama saya melihat awal saya masuk keliling, ekspresi yang serupa itu dapat saya temukan pada cara Ototol itu melukis gitu. Ekspresinya kuat dan berbeda dengan orang-orang pengosekan yang memang detailnya rapi gitu. Nah, jadi ada anomalinya di sana kemudian. Dan banyak sekali kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, kalau dalam konteks kesejarahan itu sendiri, apakah ini berhubungan juga dengan bisa dibilang patron gitu Pak ya mungkin ya. Misalkan Iketut Gede dengan Van der Tuuk. Kemudian pada masa 1930-an, antropolog luar, Margaret Mead, Bateson, itu banyak studi di Batuan gitu. Nah, di Batuan itu seni lukisnya juga hampir mirip dengan Ototol gitu. Batuan, kemudian Margaret Mead pindah ke Sanur School bangkit, dan mirip juga antara Sanur, Batuan, dan Ototol yang banyak menggunakan hitam putih dan sebagainya. Cuman masing-masing memiliki spesifikasi tersendiri tentunya. Kalau sepintas ada kesamaan gitu. Nah, apakah dari patronase ini kemudian membuat para seniman itu baik Iketut Gede, Batuan ataupun Sanur, bahkan Ototol ini, misalkan kalau kita melihat Ototol, kita tidak bisa lepas dari Ide Waputumokoh yang pertama, kemudian ada Murni, dan juga ada Mondo juga. Kalau kita baca lagi pengantar esai kuratorialnya itu gitu. Jadi apakah itu yang membuat Ototol menjadi dia berbeda secara visual dan juga secara energi dibandingkan orang-orang
kawan-kawan yang lainnya, teman-teman dalam lingkup konteks sosial di desanya gitu. Karena biasanya di Bali itu satu desa memiliki style yang spesifik khusus gitu. Kamasan dia spesifik khusus lukisan kamasan. Batuan spesifik batuan. Pengosekan spesifik pengosekan. Yang artis spesifik karena adanya Ari Smith kemudian yang di sana gitu. Padang Tegal spesifik dia gitu. Jadi satu desa itu secara komunal itu hampir sama gitu. Nah kasus yang berbeda itu Ototol sangat berbeda dengan lingkup sosial yang ada di pengosekan gitu sih. Bisa demikian. Bagi saya di apa yang disampaikan Pak Nardi dan Blidewo dua-duanya punya tarikan dengan apa yang di luar, dengan eksternal dan apa yang di dalam, kayak continuity and discontinuity itu. Misalnya Pak Nardi menyebutkan tentang jejak-jejak suasana ornamental Bali, dan setelah itu menyebutkan tentang topi tentara, ada sentuhan modernisme di sana. Begitupun dengan beliau yang menyebutkan tentang konvensi kamasan dan alat dan bahan, itu kan termasuk ke dalam modernisme dalam seni rupa Bali ya. Nah, apakah Pak Hendro juga memiliki pantulan yang serupa? Pak Nardi mau menambahkan Pak, biar Pak Hendro bisa. Ya, oke, terima kasih Putu dan minta maaf di Dewa dan Pak Nardi, saya terlambat juga teman-teman. Ya sepintas tadi, tentu saja saya nggak mengikuti seluruh uraian di Dewa. Pak Nardi juga saya kira tadi saya membaca sepintas sudah mengirimkan catatannya. Saya kira ada kemungkinan bahwa kita tidak perlu menelusuri jauh seperti yang tadi Dewa uraikan ya. Telusuran saya sangat singkat dan saya kira hanya 2 pameran. Pameran di Salihara dan pameran di Roh yang saya kira bagus sekali. Tetapi 3 esai pengantar pameran saya kira sangat membantu. Dan lagi-lagi kita menurut saya hanya perlu melihat dengan cermat apa yang ada di ruang pameran. Saya kira untuk tidak berarti bahwa melihat keseluruhan, melihat kesejarahan, melihat latar belakang, tradisi dan sebagainya tidak penting, tetapi karya di pameran saya kira pasti dipilih. Saya tidak tahu ininya apa, bagaimana 30-an karya ya di dua galeri ini dipilih dari saya kira mungkin sekitar 600 karya total. Tapi begini teman-teman sekalian, ketika saya masuk pertama kali dalam ruangan ini, saya sebetulnya terguncang ya. Jadi benar-benar pengen ketawa saya melihat 5 lukisan kecil yang saya pikir, saya membayangkan kalau kita melihat beberapa foto senimannya, yang pertama kita bisa mengandaikan ini mungkin potret diri. Tetapi kalau kita kemudian melihat seluruh karya, kita bisa meragukan bahwa mungkin ada keterbatasan memang untuk menggambarkan potret diri dan tidak dimaksudkan sebagai potret diri. Tetapi kalau kita melihat secara ikonik bagaimana Ototol menggambar figur-figurnya di 2 pameran ini, pertanyaan pertama yang muncul di kepala saya adalah apakah kita Ototol dengan sadar atau tidak sedang mengkritik kita ya, terutama dalam hal kegandrungan kita pada segala sesuatu yang seragam misalnya, kegandrungan kita pada jabatan misalnya, seragam, tanda-tanda bintang dan sebagainya, tentu saja mengasosiasikan hal itu. Jadi dorongan apa yang membuat kalau kita melihat karya Ototol itu semacam waham pada hal itu. Kalau benar bahwa Ototol sedang mengkritik kita, sadar atau tidak, sekali lagi, saya kira dia punya problem kejiwaan ya. Artinya mungkin memorinya tidak bekerja seperti biasa seperti kita, tapi bahkan itu mungkin luar biasa atau melampaui kenormalan kita. Jadi antara keinginan barangkali menggambarkan dunia di sekitarnya, menggambarkan kita, atau
itu semacam otomatisme gitu, semacam otomatisme melihat kenyataan seperti itu, keseragaman. Saya ingin mengutip pada satu fabel yang saya kira Otto menggambar binatang-binatang, dan esai Roger Nelson ini bagus sekali karena menunjukkan apa semacam kedekatan gitu, keintiman, kinship, kekerabatan antara manusia dan binatang. Karena itu saya teringat satu fabel yang bisa saya bagikan di sini. Jadi secara ini ya, secara tentu saja tidak sangat persis seperti apa yang kita akan bicarakan tentang karya Otto. Jadi bayangkan ada 3 pihak, ada A itu diberi warna merah, kemudian B itu warnanya ungu, dan C itu warnanya putih. Kita bisa membayangkan A itu misalnya adalah seniman, dalam hal ini Otto. Yang B itu adalah karya dia. Kita melihat dan dengan menandai beberapa ikon tertentu karyanya, oke, seragam, figur, beberapa ikon yang bisa kita temukan ya, hubungan antara manusia dan binatang, kegandrungan pada sesuatu yang besar. Anda lihat misalnya adegannya itu bendera, parade, upacara, barisan, dan seragam. Saya kira itu semacam waham pada sesuatu yang besar yang kadang-kadang justru kosong gitu ya. Nah, hubungan antara A, B, dan C, hubungan antara total karyanya dan C itu adalah kita, muncul melalui pertanyaan semacam ini. Sebetulnya Otto mau mengatakan bahwa dia merah ya, dia mau mengatakan bahwa C itu sebetulnya menginginkan B. Jadi si C ini kita itu sebetulnya menginginkan identitas seperti yang digambarkan Otto. Semuanya serba seragam. Kita sebut saja C ini sesuatu yang di luar keseragaman, jadi yang tidak seragam. Tapi kemudian C akan mengatakan kepada B bahwa sebenarnya C itu memang tidak seragam. Dia tidak menginginkan apa yang kelihatan pada B, pada karya. Jadi karena si B, sepertinya B merasa bahwa si seniman itu sebetulnya menginginkan apa yang tidak seragam. Dia sebetulnya menginginkan C dengan cara mengatakan yang berbeda. Jadi C menghasati B. Problem ini muncul ketika misalnya apakah B bisa berbicara sesuatu kepada kita, karya ini. Karena B merasa bahwa sebetulnya A sedang menginginkan C, padahal yang kita lihat adalah keseragaman, maka B karya ini melepaskan identitasnya. Artinya karena karya itu tidak bisa bicara kita dengan langsung, ada 2 hal yang harus kita pertimbangkan. Memang kita mempertimbangkan benar apa yang kita lihat, kebesaran, keagungan, waham, seragam, dan sebagainya. Tetapi kita harus mengatakan juga bahwa jangan-jangan apa yang tampak itu mengatakan apa yang tidak digambarkan. Pada titik itu maka sebetulnya kita boleh bertanya, jadi sebetulnya Otto ini menggambarkan apa? Apakah memang dia bagian dari waham itu, atau dia sedang mengkritik kita, betapa gilanya kita, betapa gandrungnya kita pada hal yang nggak mutu itu. Kalau Anda lihat misalnya, saya tadi menyebut 5 karya di depan itu, saya selalu membayangkan seragam yang luar biasa, penuh simbol, pernik, dan sebagainya. Yang kadang-kadang ada 2 hal, sesuatu yang besar gitu, agung, grandeur gitu ya. Tapi sesuatu juga yang kita rasakan sebagai satu kegilaan ya. Jadi 2 hal itu nggak bisa dipisahkan. Dan total seperti membersihkan, melihat karya, artinya kalau kita melihat bagian lain dari apa yang tidak kita lihat, total seakan ingin membersihkan segala kegilaan itu. Ya sudah, sebetulnya seragam, tapi seragam ya enggak seperti itu, tidak harus menjadi gila. Nah, fabel ini mudah-mudahan bisa mengantar kita untuk melihat bahwa melihat karya Otto bukan seperti apa yang kita lihat. Selalu ada kemungkinan lain. Apa yang disampaikan oleh Bli Dewa tadi, saya kira ada pantulannya pada esai Roger Nelson. Dia mengatakan bahwa saya tidak perlu juga untuk bertanya kepada orang-orang yang tahu tentang Otto. Bukan berarti saya tidak menghormati pendapat itu, tetapi
ada suatu kemungkinan lain yang di luar yang dia menyebut positivistik kalau tidak salah, atau menjadi sesuatu yang historisis gitu ya. Jadi dua hal itu saya kira memang Bli Dewa dia sebagai sejarawan dan sebagai peneliti bisa mengatakan itu, tapi cara lain untuk melihat dua pameran yang menurut saya asik, dan jarang kita melihat satu karya yang bahkan menurut saya ini tidak sekedar, bukan sekedar gambar yang menghibur kita ya, jenaka gitu ya, tapi beberapa karya mengarah ke sublime ya, sesuatu yang jarang kita lihat pada karya yang karya seni rupa kita belakangan ini. Mungkin itu dulu, Putu. Makasih. Pak Nardi, apakah ingin menanggapi tentang sublime? Tadi Mas Hendro sudah bicara terutama tentang kemungkinan membaca karya ini ya. Itu ya, jadi walaupun kelihatannya ini kelihatannya ini seragam ya, jangan-jangan Aristotle tuh justru menginginkan dan sebaliknya gitu ya. Jadi saya tadi sudah ngomong sama Dennis tadi, ini bisa jadi ini satire juga bisa jadi itu ya, iya, satire gitu tuh ya. Jadi jadi gini sekali lagi ya, yang sangat misterius bagi saya itu soal pakaian. Nah, itu ya, pakaian. Ini menurut saya penelitian selanjutnya harus kenapa militer dan seperti itu. Saya kaget ketika lihat karya itu, Anda coba lihat di belakang yang kecil itu loh. Ketika seseorang melihat itu loh, menghormati, ya. Itu menurut saya yang paling misterius itu. Ya. Saya enggak dapat kiriman, tapi ketika lihat itu mungkin rahasianya di situ itu loh. Jadi dia obsesi kayak gitu dan tadi Mas Hendro ngomong ya ini pokoknya kayaknya ada gangguan ya pokoknya ada kesehatan mental. Iya. Ini kan makanya kita hati-hati jangan-jangan yang membuat pikirannya itu terganggu itu masyarakatnya gitu aja. Itu tidak. Gitu. Masyarakat yang bertopi ini yang bikin kan dia. Jadi ini semua, ini menurut saya tuh healing. Nah, iya. Jadi cara siapa sih Ototol ya healing itu loh. Kalau nggak mengalami itu mungkin ya karyanya sama aja gitu loh. Nah, ya. Jadi saya memang harus membatasi diri. Jadi dari satu sisi jejak topi, ya, topi militer itu tuh menjadi muatan emosional ya, muatan itu ya, muatan ya, kayaknya muatan emosional yang mengerikan sampai dengan muatan emosional yang menggembirakan. Nah itu kita ulangi sekali lagi ya. Jadi menurut saya ini untuk membaca ini nggak butuh ilmu banyak-banyak ya itu ya. Jadi coba ini kan muatan yang emosional mengerikan tuh yang hitam ini. Nah ini ya. Tapi Ototol dengan gaya repetisi, keterulangan, ya itu kadang-kadang bisa membuat yang mengerikan itu menjadi playful kadang-kadang. Sudah lihat yang dia Salihara ya? Saya belum. Salah satu yang paling bagus itu menurut saya sekelompok perempuan yang menari. Ya, gesturnya itu mungkin skandal kalau untuk orang Bali ya. Ya. Ya jadi gayanya itu sangat pleasurable, gitu tuh loh. Nah, jadi saya mau mengatakan dari topi yang mengerikan sampai menjadi topi yang yang pleasurable itu. Lalu catatan satu lagi misalnya ya, di sini nggak ada tapi di Salihara ada. Ya betul, iya itu. Jadi ada di sini. Pengalaman transportasi, ya di sini ada ya, itu ya. Pengalaman transportasi, ya. Jadi main-main dengan pengalaman pesawat, truk, bis, motor, sepeda, naik gitu tuh loh. Nah, naik
itu juga juga banyak gitu dah. Nah, saya mau menggarisbawahi tadi yang pertama soal lebih ya, bagaimana karya lukis, kegiatan ototol itu bisa dipakai untuk mengolah mengolah pengalamannya mungkin yang agak mengerikan itu. Mengerikan alasannya bisa macam-macam. Bisa secara personal, bisa juga secara sosial. Orang yang berseragam itu bikin stres gitu ya. Itu ya bisa jadi. Tapi yang kedua, ini menurut saya yang agak jarang kita temukan, mungkin nanti Mas Indro dan dia juga menjelaskan. Ini tuh menurut saya pengalaman ototol hidup di zaman modern, kemodernan. Nah, itu. Dengan Mas Hendro itu saya selalu mengatakan gini, ya. Mas Hendro menerbitkan bukunya Sanento Yuliman. Kritik Sanento Yuliman itu gini, kritikus seni waktu itu kurang membantu kita bagaimana karya seni itu membantu masyarakat Indonesia memasuki keindonesiaan yang modern dan kerakyatan. Nah, modern dan kerakyatan. Ini kan karya-karya ini kan pengalaman ototol dengan kemodernan. Nah, kemodernan itu loh. Terutama modern di bidang apa? Di bidang transportasi, di bidang tari, musik, ya gitu loh. Jadi jadi tari musik ini kan beda dengan yang tari musik yang tradisional ya. Nah, lalu juga itu loh. Ya ini menurut saya jadi pengalaman kemodernan itu membuat ototol berani itu ya, berani mengubah mood ya, mood para tokoh dalam lukisan Bali yang selama ini lihatnya ke atas biasanya itu ya. Ya, ini ke manusia. Jadi kesadaran diri lebih terasa ya, self conscious itu ya. Itu lebih terasa. Itu yang saya saksikan. Maka dari itu dalam tingkat tertentu ini kan biasa skandal ini. Untuk sejamannya ya, kayak gitu loh, itu loh. Jadi ini kan melampaui mencoba mendobrak bentuk-bentuk Bali gitu ya, Saya nggak tahu itu yang apa. Jadi itu yang bisa saya garis bawahi lagi ya, itu. Ini menarik sih Pak, tentang self conscious dan bagaimana ototol berusaha mendobrak identitasnya sendiri yang mungkin saat itu ya mulai terfragmentasi sebagai orang Bali yang kalau dia melukis di komunitasnya dipaksa untuk melanjutkan gaya pengosekan, dan di satu sisi juga dia sudah mengalami sebagai seorang orang Indonesia gitu. Dan dari uniform, dari seragam ini kita dapat melihat ada peci, ada topi militer gitu yang memang tidak dipakai secara tradisional di masyarakat Bali gitu. Beli Dewa mungkin ada tanggapan tentang itu? Ya baik, saya menarik sih sebenarnya self conscious itu ya, kesadaran diri sendiri gitu, untuk menghadirkan sesuatu yang cenderung berlawanan gitu dari konteks sosialnya gitu, saya pikir gitu. Saya balik lagi ke Bali Utara deh, ke Singaraja gitu. Awal saya melihat gambar atau lukisan ototol yang dikirimkan oleh Putu gitu. Seketika pikiran saya itu menarik ke belakang gitu ketika saya berhadapan dengan satu relief atau beberapa relief yang ada di Bali Utara gitu atau di Singaraja, daerah Buleleng lah gitu. Salah satunya yang terkenal itu adalah relief orang naik sepeda gitu. Itu yang digambarkan adalah WOZ Niwenkam. WOZ Niwenkam itu datang ke Buleleng 1904, tapi dia berkeliling Buleleng naik sepeda. Nah, dalam cerita masyarakat yang ada di sana,
ketika ada perbaikan sebuah pura, bangunan suci di Buleleng, itu di Pura Medue Karang, di Pura Medue Karang, masyarakat heran melihat apa yang dikendarai si orang ini gitu, sepeda ini. Mungkin orang, saya kira zaman dulu itu 1904 orang sing Buleleng itu nggak tahu itu sepeda gitu. Tapi ada orang naik sepeda gitu. Seketika itu mungkin ke-trigger secara spontan gitu. Langsung dibuat relief orang naik sepeda. Nah, kemudian di Pura Dalam, di Pura Dalam Jagaraga gitu. Ada 2 panel relief yang cukup panjang, itu ada banyak sekali komponen, dalam artian ada banyak sekali figur atau objek-objek. Ada tentara naik jeep, ada orang naik sepeda juga, ada panjat pinang, ada monster laut yang menelan manusia, ada pesawat terbang, ada orang ada juga figur wayangnya gitu. Saya kira ini juga masuk ke dalam konteks sejarah, ada transisi yang terjadi dalam konteks tradisi dan modernitas itu sendiri ketika masuk ke Bali gitu. Istilahnya kalau menarik ke Pak Bambang Sugiarto ya, post tradisi itu ketika ketika orang Bali dalam tanda kutip ini yang taat sekali dalam ketradisiannya itu bertemu dengan objek-objek yang modern atau hal-hal yang modernitas gitu. Bisa nggak membuat sesuatu yang saya lihat atau dan sebagainya. Tapi dalam hal ini ototol itu kemungkinan besar ada pada masa transisi dalam tanda kutip politik dan lain sebagainya gitu. Sehingga hal itulah yang kemudian kalau menarik juga ke dalam tulisan si Ibam gitu ya, bahwa ada fantasi, ada traumatik gitu, dan ada juga bawah sadar yang bekerja gitu. Yang ketiga hal itu kemudian memicu imajinasi dari ototol ini untuk menjadi berbeda dan melukiskan apa yang memang dia suka gitu, dan kemudian cenderung menjadi berbeda di antara yang lainnya di dalam konteks lingkungan sosial budaya mereka gitu. Karena kalau di dalam konteks tradisi misalkan pembuatan relief gitu, kalau kita berkaca dalam konteks Borobudur, Prambanan, Candi-candi Jawa Timur, pasti konteksnya sastra yang diambil, Kekawin, Ramayana, Bharatayuda dan sebagainya. Tapi kalau kita tarik lagi pada masa transisi gitu di Buleleng itu yang hadir itu bukan lagi konteks sastra itu sendiri gitu, tetapi realitas sosial budaya yang ada pada masanya gitu. Orang naik sepeda kah, polisi mabuk kah, itu juga ada. Kalau kembali ke arsip-arsipnya Miguel Covarrubias misalkan yang banyak mendokumentasikan juga relief-relief pesisir seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Bisa tanggapi. Pertanyaannya apa, Bu? Ya, ini tentang bagaimana seorang Ototo menghadapi transisi modernity, dan tadi Pak Nardi kan menyebut terlihat dari uniform, bagaimana dia membentuk identitas, mengolah diri, mungkin dengan melukis. Uniform kan bukan satu-satunya, artinya begini, bisa dibalik. Modernitas yang saya kira disinggung Pak Nardi kan penandanya bukan cuma uniform, atau bisa juga bahwa uniform yang digambarkan oleh Totol dalam dugaan saya kayaknya belum tentu itu sebagai tanda modernitas. Uniform ada di mana-mana. Di Bali kita menemukan ada banyak cara untuk melihat itu sebagai satu tradisi ya, konteks besar tradisi. Yang kedua tadi disebut tokoh ya. Saya juga ragu sebetulnya apakah Toto sudah menggambarkan tokoh tertentu. Saya kira pasti tidak. Mungkin semacam prototipe atau bahkan stereotype, itu jelas banget pada karyanya. Yang disebut tokoh itu barangkali justru hubungan-hubungan antara figur di dalam karya itu dan peristiwa-peristiwa yang dia ciptakan. Jadi barangkali narasinya tokoh itu. Kalau kita melihat
semua karya Totol di 2 pameran ini ada semacam perasaan begini. Semua orang sebetulnya bisa menjadi apapun, ya, karena figurnya sama semua, direpetisi dan sebagainya sebagai ikon pada karyanya. Tapi yang tidak mungkin kayaknya nih, kalau kita berjarak dengan biografi Totol, sejarah kemunculannya dan sebagainya, itu yang tidak mungkin adalah menjadi dirinya sendiri. Gitu. Nah, misteri itu yang saya pikir, apakah kita harus bertanya kepada Totol juga tidak mungkin rasanya. Jadi keseragaman itu kayak ya bisa digambarkan dari semua figurnya, bisa ngapa-ngapain, termasuk salah satu yang menurut saya sublime, autoerotik gitu ya. Tetapi yang tidak bisa dilakukan oleh Totol pada karya ini misalnya paling tidak, itu menjadi dirinya sendiri. Yang mana sebenarnya Totol? Nah, kita tidak melihat Totol sebetulnya, tapi melihat ikon kan sebetulnya, melihat ikon. Yang kedua saya ingin, tadi Mas Radi juga nyinggung soal Sanento Juliman. Ada ucapan atau pernyataan Pak Sanento itu yang bagus banget ya. Dalam konteks, apakah sebetulnya, kalau Pak Zong menurut ya, Bali itu kan represi ya, semua seniman yang hidup dalam konteks tradisi itu mengalami represi tertentu kan. Ada pola, ada semacam ikon yang harus secara tidak sadar sudah menubuh ya, sudah menjadi bagian dari itu. Sanento pernah mengatakan misalnya begini, bisa saja ada 10 bonet gitu ya, ada 10 pitamaha, tetapi kalau tidak ada keterbukaan atau kesiapan para seniman Bali itu menerima pengaruh, itu tidak akan terjadi perkembangan apapun. Tapi dia tidak menyebut tokoh sekali lagi kan, dia hanya menyebut satu kolektivitas yang berkembang ya, sejak pitamaha dan seterusnya yang akhirnya menjadi Murniasi, menjadi seperti Totol, seperti siapa gurunya, Moko dan sebagainya. Ada satu tulisan pendek dari Mondo yang dimuat di katalog pameran Merayakan Murni beberapa tahun yang lalu. Obrolan-obrolan pendek itu menarik ya. Misalnya Totol selalu menyebut warna itu, saya kira tidak pernah menyebut hitam putih ya. Dia menyebut warna color gitu. Dia menyebut warna itu kayak warnanya warna, seperti kita kalau dengar intinya inti gitu kan. Itu kan menurut saya, ini apa ya sebetulnya? Warna color ini apa sebetulnya? Padahal digambarkan hitam putih. Lalu di beberapa tanda tangan dia kan muncul kata LNG itu ya, singkatan LNG yang LNG itu luar negeri, tapi bukan pakai I, pakai I. Jadi memang ada semacam gambaran untuk satu dunia luar yang tak bagaimana cara Totol berhubungan. Di paper ini ada yang beberapa foto yang jadi ada kadang-kadang Totol kayaknya punya acuan atau dengan sengaja diberi acuan untuk menggambarkan, dan dengan cepat dia merespon dengan caranya sendiri. Terus kata-kata yang sering muncul dalam tulisan Mondo adalah pertanyaan Totol selalu what I do, now what I do. Gitu. Jadi dia tiba-tiba saya teringat tadi. Jadi memang ada keterbukaan untuk menerima apapun. Gitu. Dia selalu berharap orang memberikan informasi sesuatu kepada dia dan dengan cepat dia respon. Saya kira itu. Jadi pertanyaan saya adalah, ini tokoh atau bukan? Saya kira bukan. Ya, tadi Mas di Dewa semacam penokohan gitu ya. Saya kira tokohnya itu memang narasi yang berbeda-beda, tetapi bahwa seluruh keseragaman ini kayak dugaan saya memang selalu ada 2 kemungkinan dan hanya itu. Apakah dia sedang di bagian dari mimpi tentang kebesaran itu, waham yang sadar atau tidak sadar dia bayangkan, atau sebetulnya seperti kata Mas Nardi tadi kan mengatakan bahwa jangan-jangan kebiasaan melihat kita lalu kemudian mengalami internalisasi dan muncul karya-karya itu. Dan sebetulnya itu bisa kita baca sebagai macam kritik ya. Kalian seragam banget sih, gitu kan? Apa harus diseragamkan dan sebagainya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Mungkin dalam beberapa lukisan yang di belakang ini kita dapat melihat pengaruh-pengaruh yang dari garis ya, kualitas garis. Ada garis yang tadi saya juga obrolin dengan Pak Nardi di gambar potret yang ada polisi itu, garisnya sangat berbeda dengan lukisan-lukisan lain gitu. Ya, dan di treatmentnya juga berbeda. Misalnya lukisan lain banyak yang memakai border buat pinggiran gitu. Sedangkan lukisan itu memang
tidak ada border dan menempatkan figur militer ini sebagai titik fokus utama gitu dan diarsir gelap. Nah, bagi saya ini aspek garis ini juga menarik untuk dibicarakan, Pak. Gimana Pak Nardi ingin menanggapi tentang itu, Pak? Garis, keseluruhan perbedaan penggunaan garis di antara lukisan. Yang kalau berkaitan dengan garis, itu mungkin Mas Hendro dan Dewa lebih kompeten kenal dunia seni rupa. Nah, saya jadi gini, kalau saya misalnya gini, maaf ya, saya ini terpengaruh psikoanalisis ya, enggak ya. Jadi misalnya gitu ya. Jadi dalam psikoanalisis sebuah karya itu tidak bisa dilepaskan dari kekuatan yang mendorongnya ya. Nah, saya menduga dari semua karya ini itu salah satu yang bikin ototol mungkin mengalami tekanan, itu kok kayaknya yang hitam itu loh, yang itu tuh walaupun kecil ini, ya ini, ya itu yang agak itu. Jadi orang harus, maaf ya berdiri ya, ya. Jadi apa? Ini kesannya itu agak mengerikan, nah gitu tuh ya. Punya pengalaman dengan gini, apalagi pakaian juga pakai senjata ya, gitu, kanan kiri ya gitu lah. Ya, gitu. Di kanan jadi, kirinya ada dua. Ya itu yang tak katakan muatan namanya emosional, psikologis itu kuat banget gitu tuh loh. Nah, kalau orang hanya berhenti di sini saja, itu traumatis. Nah, sebaliknya kalau orang yang sudah bisa bermain-main dengan ini, lalu menjadi semacam ini, itu yang tak katakan bisa healing gitu loh. Nah, itu loh. Itu maksud saya dari garis itu bisa saya bagikan menjadi dua. Jadi garis yang memang menekan gitu ya, menekan, sedangkan ini itu yang agak membebaskan. Apa? Iya, ini sama sebetulnya ada satu lagi yang ini yang suasananya mirip dengan yang yang transportasi itu orang yang naik krokodil buaya, ada di Sahara. pakai peci. Nah, itu serupa itu. Apa? Nah, ya gini, kalau saya sih gini ya, saya melahirkan dan sebagainya itu bentuk dan sebagainya itu nggak terlalu penting dalam arti bisa jadi bentuk itu dipengaruhi oleh model yang diberikan oleh siapa ya? Mondo gitu, bisa jadi gitu ya. Ya jadi bentuknya bisa diambil dari mana saja, gitu ya. Modelnya beberapa pengaruh seni tradisi Bali gitu ya. Tetapi ketika kamu ngomong saya ini siapa tuh? Saya menjadi apa kamu tadi? Ya, stereotype ya. Tapi pada akhirnya kan, yang paling penting kan auranya kan beda, gitu ya. Jadi bentuk mirip, komposisi bentuk bisa meniru seniman lain. Nah gitu ya. Bentuk komposisi kadang-kadang ngambil dari Bali. kamasan. Tapi ada aura yang tak bandingkan tuh antara yang agak depressing gitu
Dan yang ini itu lebih ringan gitu loh. Ya. Jadi makanya saya bisa menafsirkan gini. Jadi topi militer yang sangat militeristik sampai topi militer yang menjadi fashionable. Nah, gitu loh. Ya. Jadi mirip kalau sekarang itu Palestina itu apa ya? Iya, kopiah yang kotak-kotak itu loh. Nah, itu kan bisa yang simbol militeristik ya. Nah, tapi masyarakat punya cara untuk untuk ngakalinya. Itu menjadi fashion juga gitu loh. Maksud saya kegiatan melukis si otodol itu jangan-jangan dipakai untuk menghadapi situasi ini sampai akhirnya menjadi kayak gini ya gitu tuh loh. Iya, mudah-mudahan ketangkep maksud saya itu loh, itu. Nah, usaha seperti ini itu yang membuat dia berani, ya, tidak harus persis seperti seperti Bali. Iya, gitu loh. Itu yang saya Jadi, saya tangkap itu. Apa yang terrepresi itu sudah mampu dikeluarkan, lalu setelah itu sudah selesai, baru dia mampu melukis dengan lebih spontan gitu ya Pak? Iya. Melukis semacam mengolah yang itu gitu loh. Tapi sekali lagi misalnya ini sama itu ya gitu tuh loh. Itu kan seperti pakaian itu difetiskan, menjadi fetis itu. Ya. Pakaian yang difetishkan. Iya itu. Coba itu ya, kenapa itu ya gitu loh. Pakaian Iya itu kan. Kalau di Bali mungkin harusnya kan itu kan dewa kan yang di sana kan. Nah, yang di kiri kan dewa. Yang kanan manusia gitu kan ya. Nah, ini kan topi gitu ya. Sama jaket gitu. Jadi ador gitu ya. Ya itu. Menarik. Itu Ya. Saya nggak tahu itu yang gitu-gitu lah itu. Ada adornment gitu ya, menaruh di komposisi. Saya nggak tahu, mungkin Anda semua punya pengalaman yang berbeda silakan. Jadi hierarki visualnya menempatkan kostum pakaian militer ini di tengah-tengah, sedangkan manusianya ditaruh di bawah, di kanan bawah, dan seperti memuja gitu, mengagumi kostum militer. Pak Hendro gimana Pak? Ada tanggapan? Ya, kalau kita lihat karya-karya di ruangan ini memang kadang-kadang saya merasa bahwa ada semacam usaha untuk menggambarkan atau semacam self portrait dalam tanda petik itu saja. Terlalu jauh untuk mengatakan bahwa ini adalah potret total sendiri gitu ya. Misalnya 5 karya kecil di paling depan itu luar biasa ya. Karena dia berusaha menggambarkan potret secara tepat ya. Artinya menggambar 5 kali bisa nggak sama persis dan dijajarin. Tapi kalau kita perhatikan bahwa setiap topinya itu bintangnya berubah. Dari 1, 2, 3, itu kegilaan yang bagi saya, ini gila bener ya. Artinya dia seperti menunjukkan proses yang tadi semacam paham, orang harus mencapai posisi tertentu, status tertentu, kegilaan tertentu sampai bintangnya 5. Misalnya itu loh, menurut saya sangat politikal. Terus kedua, dugaan saya usaha untuk pencarian diri katakanlah semacam itu. Kalau kita lihat beberapa subjek tunggalnya ya, misalnya 2-3 karya di sini yang hanya satu figur, lalu kemudian ini misalnya yang kakinya bisa mulur sampai ke itu, menurut saya upaya untuk semacam, kalau di kalangan perupa surrealis kan biasanya upaya untuk berbicara dengan diri sendiri, berdialog dengan diri sendiri. Pak Zong itu menyebut, kalau tidak salah, Murni itu adalah outsider dalam konteks pengosekan, lalu Mokoh itu sebenarnya adalah insider, dan gimana kita menempatkan total. Barangkali di antara dua hal itu, dia berusaha menemukan
menemukan ya di beberapa karya. Saya mungkin tidak banyak jenis ini ya. Jadi beberapa figur tunggal yang justru mempersoalkan kedirian, ketubuhan ya. Ada dua ya, satu kakinya setinggi orangnya, lalu yang di sana juga ya. Lalu ada lagi yang berhadapan dengan orang tapi kemudian kakinya menyatu. Ada cara total untuk menyatakan bahwa ini kurang lebih gue sih sebetulnya setelah mencari. Mungkin lagi ini gue lah kayak gitu. Ini gue. Mungkin pas nggak punya ide kali-kali ya, nggak ada informasi baru, nggak ngobrol dengan Mondo dan sebagainya. Mungkin barangkali itu. Tapi menyenangkan sekali lagi menyenangkan lihat dua pameran itu. Ada semacam kemarin Putu bilang istilah jujur ya, agak apa adanya ya, untuk mengatakan apa adanya bahwa bagaimanapun selalu ada konvensi orang menggambar ya, apalagi dalam konteks tradisi ya, bagaimana harus membuat garis. Khususnya kalau kita lihat seluruhan ini, ya kesan hitam putih, mangsi, garis berlapis itu sudah sangat Bali ya. Tetapi di luar itu kan seperti ada apa tadi upaya, saya tidak tahu seberapa besar upaya itu untuk menyerap, untuk memunculkan hal yang sedikit lebih individual barangkali. Yang kadang-kadang ya tidak begitu kita rasakan ya. Kecuali misalnya ya trauma itu misalnya Mas Nardi bilang ya mungkin itu trauma umum yang dia rasakan barangkali ya. Trauma umum ya di sekitar dia yang dalam konteks pasca 65 tentu saja ya. Menarik. Ya. Itu misalnya dia nama Dewa Raram itu misalnya ya kan. Dewa Raram namanya ya. Sebutnya Raram. Dewa Ketut Warsa. Tapi kemudian dipanggil Dewa Raram dan sekarang kita dikenal dengan nama Ototol. Itu karena suara pesawat yang melintas di atas desanya. Ya. Tadi saya juga membicarakan dengan Pak Nardi, kira-kira ada peristiwa-peristiwa, rentetan peristiwa macam apa yang sudah dialami Ototol sampai pada akhirnya melukis seperti ini gitu. Jadi ya selain 65 juga ada letusan Gunung Agung, terus di tahun 60-an, wabah, terus kemiskinan, dan boom lukisan pengosekan itu kan baru terjadi di tahun 70-an ketika pariwisata massal masuk gitu. Jadi ya ini hanya dugaan tapi kemungkinan hasil dari apa ya, unfolding trauma itu ya tahun 90-an keluarnya seperti ini kemungkinan ya. Beli Dewa mungkin ada tambahan terkait konteks historis. Baik, kalau dari konteks historis, sepertinya sih, dan juga menghubungkan dalam konteks trauma itu juga sih sebenarnya, yang cukup menarik, gitu. Apalagi waktu kita nge-zoom bertiga gitu, pertemuan itu ada semacam narasi tentang kutukan dan lain sebagainya. Kemudian sempat juga sih saya menelusuri tentang Ototol itu dalam tanda kutip apakah ada putus cinta dan lain sebagainya gitu, yang menjadikan jadi akumulasi trauma itu muncul gitu, terakumulasi dan meledak gitu. Secara personal gitu ketika saya melihat ini agak liris sih sebenarnya. Ya liris sekali dia menarasikan, sangat intim juga gitu. Tetapi disampaikan dengan caranya dia gitu. Nah, yang menariknya adalah Ototol menemukan cara melukis ala dia sendiri, ala Ototol sendiri, tanpa harus susah payah menjadi orang pengosekan pada umumnya gitu sih. Ya, saya juga sangat tertarik dengan lukisan yang kecil di sana. Apakah ada bentuk dalam tanda kutip penyembahan, fetis yang dibilang Pak Nardi? Kalau saya membaca ada konteks perpisahan, keberjarakan juga di sana gitu. Ketika baju yang tergantung dan itu di pohon, topinya juga, dan ada sepotong wajahnya juga hadir di sana gitu misalkan. Dan juga ada yang di sini yang melahirkan gitu misalkan. Cuman memang saya sangat berjarak sekali dengan Ototol. Saya nggak tahu detailnya Ototol ini seperti apa. Cuman yang memang pertama masuk secara personal yang saya dapat rasakan itu adalah kelirisan itu yang disampaikan dengan caranya si Ototol itu sendiri gitu. Apakah itu dalam bentuk akumulasi traumatik
umum atau problematik kolektif atau konteks sosial politik yang terjadi pada masa itu, atau memang sangat personal sekali, misalkan persoalan keluarga atau persoalan percintaan gitu. Dan itu sebenarnya bisa ditelusuri kembali sih, misalkan ke pengosekan atau ke keluarganya dan lain sebagainya gitu. Cuman ya yang saya sampaikan tadi, nuansanya meskipun memperlihatkan kejenakaan gitu, dalam tanda kutip kejenakaan itu ya cenderung cuman ya saya cenderung melihatnya sebagai sesuatu yang intim, yang liris gitu, yang disampaikan secara psikologi mungkin seperti itu Pak Nadi. Di Dewa, ya kita sudah menemukan murni, ya kan, lalu kemudian total. Saya nggak tahu apakah akan muncul atau bahkan sudah ada gitu loh seniman-seniman seperti ini di konteks pengosekan dan konteks tradisi Bali di Bali. Ya kalau setahu saya sih memang kalau dalam konteks pengosekan total gitu. Ya yang yang memang menghadirkan nuansa yang berbeda, yang ini saya gitu, tetapi dalam bahasa saya ya ini pantulan dari psikologi saya gitu, apa yang saya rasakan, kesakitan yang saya rasakan dan lain sebagainya gitu. Sekiranya total. Cuma belakangan mungkin bisa dihubungkan juga ke Nitanjung misalkan. Iya, yang menemukan caranya tersendiri. Yang terakhir kan seri wayang-wayang ketika Nitanjung sudah tidak bisa berjalan-jalan lagi, dalam keadaan lumpuh, dia di kamar. Ada banyak orang yang memberikan krayon, spidol, warna, kertas dan sebagainya. Apa yang dilakukan adalah membuat wayang-wayang ala dia gitu. Itu sangat intim sekali menurut saya gitu. Ketika Nitanjung itu selesai membuat wayang, dikasih batang lidi, dan dia memainkan gitu. Sangat intim sekali saya lihat. Iya. Iya, betul sekali itu. Mungkin sih. Dan Ototol juga kita dapat menemukan beberapa figur yang menggunakan kacamata, ada yang bermain suling, dan ada juga yang menabuh gitu. Ada beberapa yang merupakan kelanjutan langsung dari hobinya Ototol. Ototol kan bermain musik juga, gitar gitu, berkidung, membuat layang-layang. Kita juga dapat melihat jejak layang-layang. Saya bisa merespon ya. Oke. Jadi saya kalau melihat karya seni itu biasanya yang tak perhatikan itu hubungannya atau kontribusinya karya seni itu dalam kaitannya dengan apa? Dengan pembentukan masyarakat biasanya ya. Itu biasanya. Nah, fenomena ini itu menurut hemat saya itu mirip dengan fenomena wayang di Jawa yang sekarang. Ya. Kalau wayang di Jawa itu kan baik Jawa Barat maupun Jawa Tengah itu kan sejauh ini kan menceritakan tentang Ramayana, ya, Mahabharata dan sebagainya. Nah, kemudian ada pembaruan di sana sini. Dan menurut saya yang paling radikal itulah wayang yang di Solo yang namanya wayang rumah kampung sebelah. Pernah dengar? Iya. Jadi wayang kampung sebelah. Jadi kalian bisa lihat ya wayang itu dah. Itu wayang. Tapi pertama-tama tidak menceritakan Ramayana dan Mahabharata gitu ya. Ini agak miripnya dengan ini gitu loh. Jadi kebutuhan orang untuk bicara dirinya sendiri dan masyarakat ya itu berani mengubah sesuatu gitu loh. Walaupun dan itu tapi tetap seolah-olah menggunakan wayang, padahal tokoh-tokohnya dan sebagainya itu ya, hanya dipilih saja, dia dipinjam saja gitu tuh loh. Nah ini itu loh. Yang mana? Enggak, kalau yang wayang rumah sebelah itu pure
dalangnya, tidak kolektif itu. Gimana? Oh, itu saya. Ya. Kita teringat masalah pelarangan karya di Galeri Nasional 2 tahun yang lalu ya. Pertanyaannya kan sebetulnya apakah kritik yang dianggap tidak layak ini suara seniman atau suara masyarakat? Artinya kalau pameran itu dilarang kan sebetulnya dia melarang suara-suara kritis dari masyarakat. Maksud saya itu Mas, apakah wayang rumah sebelah atau kampung sebelah, rumah wayang kampung sebelah itu artinya memang suara dalangnya atau suara dari masyarakat yang diwakili dia, representasi dari suara masyarakat. Pada perkembangan awalnya, menurut pengamatan saya, itu wayang itu mencoba menyuarakan keluhan masyarakat, tapi lewat dalang dan lewat para sindennya atau penyanyinya itu biasanya ada komunikasi itu loh. Tapi poin yang ingin saya garis bawahi cuma sederhana satu hal sebetulnya gini bagaimana pesan suatu karya itu membuat orang berani mengubah bentuk karya seninya itu. Itu kayaknya ini ya. Jadi daya dorong pesan yang mau disampaikan oleh Ototol itu membuat dia berkompromi lah ya. Dengan bentuk-bentuk yang sudah ada ini tuh ya, kompromi dengan bentuk yang tradisional atau kompromi dengan model yang diajukan oleh Mondo. Loh. Nah, misalnya itu loh. Itu yang jadi meski ada gambar referensi, tapi dia tetap mampu kompromi dengan ini ya Pak. Untuk apakah bisa dibilang aktualisasi dirinya? Ya kalau seperti ini kan berkarya itu bukan hanya ritual jadinya gitu loh. Coba kalau kita lihat misalnya dalam dalam seni rupa kamasan ya. Sampai sekarang kan masih ada kan ya. Ya kan ya. Biasanya kan membuat kerangkanya sketsanya, habis itu diwarnai dan sebagainya itu ya mirip dengan di Jawa itu juga ada gitu di kalangan anak-anak zaman dulu itu kan rutin gitu kan ya, sampai akhirnya ada orang yang saya tidak mau didikte oleh bentuk itu, tapi oleh kekuatan dari dalam atau dari masyarakat yang lebih mendesak. Kalau Ototol itu bisa jadi kekuatan yang tak sebutkan tadi itu mungkin kekuatan traumatis, gitu ya, atau begitu loh. Itu yang ingin saya yang saya bawa itu. Tapi ya. Mungkin juga mengingat konteks waktu dan ini ya orang-orang yang terlibat di dalamnya, ini semacam ada reaksi kimia yang pas gitu Pak. Jadi di tahun 90-an Murni dan Mondo berkumpul di rumah itu dan Ototol pun sudah memiliki bekal-bekal yang dimiliki sebagai bagian dari masyarakat seni pengosekan gitu. Dan terakhir trauma itu mungkin sudah ini. Makanya saya gini. Kalau mau mendapatkan cerita dan gambaran yang lebih menarik dari karya-karya ini, itu memang harus dibutuhkan penelitian yang sedikit lebih ekstensif gitu ya, tentang lingkungan proses kreatif itu. Tapi tetap harus mulai dari karya gitu tuh loh. Jadi jejaknya ini, trace-nya ini gitu loh. Baru kita nanyain gitu tuh loh. Jangan dibalik gitu ya. Itu baru kita bisa mendapat gambaran utuh tentang ini kedudukannya di mana gitu ya. Itu yang kita butuhkan kayaknya. Saya sedang membayangkan apakah ada tanda sekecil apapun untuk membaca. Tadi Mas Nardi kurang lebih bicara mengenai semacam lanskap batin gitu ya. Apakah wayang dalang itu lanskap batin masyarakat ataukah suara dalangnya gitu kan. Nah pada Ototol ini
saya perhatikan pertama tadi kita sudah singgung soal kacamata ya. Saya bilang bahwa seakan-akan dia menghindari kontak langsung dengan dunia, dengan kenyataan di luar. Bahkan ketika melukis dia juga pakai kacamata kan, ada fotonya itu. Terus yang kedua kalau kita perhatikan bola mata hitam ini selalu ke bawah ya. Jadi memang menghindari tatapan dengan seakan-akan ya dia tahu bahwa karyanya akan dilihat orang dan katakanlah sosok di dalam karya itu akan bertatapan dengan itu kan wakil dari atau representasi dari karyanya. Jadi jangan-jangan ini adalah bagian dari lanskap batin total yang harus dibaca lebih dalam konteks karya-karya yang lain. Apakah memang ada kecenderungan semacam itu? Memang tidak ada suasana, kan kita nggak melihat ada suasana misalnya apakah kemarahan atau kegembiraan atau yang ada kan jenaka ya seperti Beli Dewo bilang atau bahkan kegendengan gitu loh, kegilaan yang ya lucu tetap lucu gitu ya. Tapi kan tidak ada ekspresi katakanlah. Kalau kita berbicara tentang figur, tampang dan sebagainya kan ada ekspresi. Saya teringat misalnya saya bilang Putu ya. Apakah kita bisa meniru karya disebut oleh Roger Nelson di tulisan pengantar pameran itu? Salah satu ciri total kan idiosinkratik ya. Ada sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Dan itu hampir tidak bisa ditiru. Nah, saya pernah membayangkan komik-komik R.A. Kosasih, kan sering dikritik, komik R.A. Kosasih itu kurang ekspresif gitu kan, dibandingkan dengan genre yang lain ya, komik silat, komik roman remaja dan sebagainya. Tapi Anda bayangkan, Anda nggak bisa loh niru gambar itu, gambarnya R.A. Kosasih, justru karena dia otodidak. Saya di masa kecil itu dulu ingat, berusaha, karena setiap minggu saya selalu beli komik itu, saya ingat harganya 60 rupiah itu, satu jilid seri Mahabharata itu. Uang saku saya waktu itu 5 rupiah. Jadi setiap 12 hari saya bisa beli satu komik. Lalu saya perhatikan, saya kagum dengan gambarnya, tanpa alasan. Saya nggak tahu bagaimana menjelaskan bahwa gambar itu bagus. Tapi ada dorongan untuk saya niru. Nggak bisa menurut saya. Nggak bisa ditiru. Tapi kalau era 70-an gitu ya, komik-komik yang lebih modern, dan sebagainya, itu mudah ditiru mas. Karena seperti punya kanon ya, punya pola ya. Komik R.A. Kosasih itu dalam hal itu sebetulnya singular ya mas. Iya, ada sesuatu yang nggak gampang ditiru. Karena kayak dia muncul dari bukan pergulatan juga sih. Kayak otomatisme dia memang DNA-nya gambar itu kayaknya punya DNA ya. Ya, nggak bisa ditiru itu. Karena Pak Nardi punya enigma mungkin. Enigma. Enigma, Pak Nardi kan memakai kata enigma. Tapi saya kira tidak persis kita bisa pakai untuk melihat karya total karena dia ada dalam lingkup tradisi tertentu ya, pengosekan dan sebagainya. Cara menggambar, cara membuat garis, alat, tinta dan sebagainya kan ada di sekitar dia. R.A. Kosasih itu tidak pernah belajar kecuali dia tidak pernah belajar menggambar secara khusus tahu saya, kecuali dia berusaha untuk menerjemahkan Mahabharata dan Bharatayuda ke dalam bahasa Indonesia dan dia berhasil menurut saya. Gambarnya itu benar-benar nggak ekspresif, tetapi seperti Mas Nardi bilang tadi, mungkin apa itu trauma atau kesedihan dan sebagainya nggak kita dapat dari gambar, tetapi dari ceritanya. Dan saya ingat saya waktu remaja saya menangis pertama kali karena membaca komik R.A. Kosasih, misalnya tentang Karna itu luar biasa ya. Bukan gambarnya mas, bukan gambarnya, tapi narasinya sama dengan Ototol saya kira. Tentu saja kita menikmati gambar juga karena ada sesuatu yang khas. Tetapi narasinya membuat kita berpikir ulang. Narasi kita bayangkan dari gambar, yang muncul dari gambar. Ya, saya rasa itu menarik juga karena terkait yang idiosinkrasi yang ditulis oleh Roger ya Pak. Gitu. Ya tentang bagaimana sesuatu mengundang kita untuk masuk ke dalam tapi tidak bisa ditiru sepenuhnya jika kita ingin meniru gitu misalnya kan. Dan saya rasa juga Ototol memang masih sampai kini menimbulkan banyak pertanyaan bagi kita ya. Jadi tidak cukup sekali datang misalnya ke pameran ini, tidak cukup sekali baca atau sekali lihat lukisannya gitu. Nah mungkin karena waktunya terbatas, saya lempar ruang ke audiens. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan. Ada Blidewo, Pak Nardi dan Pak Hendro di sini. Tapi sebelumnya mungkin kalau ada tambahan lagi yang belum tersampaikan tadi, ada nggak mungkin di antara Pak Hendro?
pertanyaan dulu. Nafas dulu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Cabib mungkin? Selamat siang, selamat sore semuanya. Maaf saya datang terlambat dan mungkin di bagian awal saya tidak tidak tahu materinya apa gitu ya. Cuma ini mungkin berdasarkan pemahaman saya tentang seni rupa Bali yang mungkin sepotong-sepotong gitu, dan sebenarnya juga tadi sempat dibahas oleh Pak Nardi soal bagaimana kemudian seniman Bali atau kemudian wayang itu masih terikat dengan tradisi, dengan menceritakan tentang peristiwa-peristiwa mitologi gitu ya, wayang, Ramayana dan seterusnya. Saya justru tertarik ingin menghubungkan bagaimana praktik seni rupa Bali dengan strata atau kelas sosial gitu. Dan ini mungkin yang saya tidak banyak mendapatkan pembahasan soal ini di publikasi-publikasi tentang seni rupa Indonesia gitu ya. Karena seni rupa Bali atau seni rupa Sumatera Barat yang masih lekat dengan tradisi, katakanlah begitu, itu juga harusnya juga terhubung dengan kelas sosial gitu. Misalnya yang bisa menjadi seniman di Bali, ini mungkin asumsi saya ya, mungkin nanti bisa dikoreksi gitu. Mungkin yang bisa menjadi seniman di Bali yaitu golongan yang bangsawan gitu. Golongan-golongan tertentu saja yang kemudian karena untuk meneruskan tradisi, makanya mereka menggambarkan hal-hal yang sudah pakem gitu ya. Seperti lempat atau sobrat gitu ya. Nah, kalau saya lihat kekaryaan dari siapa? Ototol, terus kemudian Murniasih, menurut asumsi saya mereka bisa bebas dan bisa radikal, bisa absurd karena mereka mungkin bukan berasal dari golongan bangsawan gitu. Mereka bisa mendobrak tradisi pakem seni rupa Bali yang kemudian sering menggambarkan kisah-kisah mitologis dengan pola visual yang kita sudah paham gitu. Nah, justru karena mereka bukan kelas sosial bangsawan, mereka justru bisa bebas dan justru bisa lebih dekonstruktif gitu. Dan menurut saya sampai sejauh ini mungkin itu bisa kita lihat gitu dalam praktiknya Citra Sasmita gitu ya. Kalau setahu saya dia juga bukan dari golongan bangsawan sih. Nah, maksudnya apakah mungkin nanti Putu atau di Dewa juga bisa menerangkan soal ini. Dan mungkin Pak Hendro dan Pak Nardi juga gitu ya. Maksudnya ya kelas sosial itu mungkin bisa ini enggak sih bisa menjadi pendorong gitu untuk kemudian pembaruan gitu, dan bahkan kemudian juga gerakan Pitamaha itu ya mungkin tetap juga masih golongan bangsawan juga, dan mereka juga menurut saya bukan dari soal pembaruan tetap tidak seradikal Ototol dan Murniasih gitu. Terima kasih. Jadi terkait dengan konteks sosial ya, strata gitu ya, ya yang mendapatkan misalkan yang bangsawan mempunyai spesialan tertentu dibandingkan yang lain. Kalau merujuk nama dari Ototol, nama aslinya siapa? Dewa Ketut Warsa. Dia juga keturunan bangsawan sebenarnya. Iya, Dewa Ketut Warsa. Karena turunan, biasanya nama-nama itu bisa dilacak. I Gusti, Dewa, Anak Agung, Cokorde, itu bagus gitu biasanya. Itu turunannya itu biasanya ya istilahnya itu wangsanya agak gini dalam konteks sosial itu tradisi gitu. Tapi kalau berbicara itu anggaplah kita balik ke Kamasan gitu. Bagaimana orang masyarakat Kamasan itu
rata-rata misalkan Pansemari, siapa lagi itu, Sanging Prabangkara itu masuk ke dalam golongan biasa, tetapi karena keahliannya itu dia kemudian diangkat menjadi sangging gitu, diberikan penamaan spesial Sanging Prabangkara gitu kemudian. Padahal kalau dalam struktur sosial mereka kelas biasa gitu. Tetapi dalam konteks kolektif orang-orang Kamasan itu nggak ada yang bisa nyaingin gitu dalam hal melukis tradisi gitu. Nah, saya kira sih itu gitu. Dan juga sih kalau balik lagi, saya kira mungkin ada pengaruhnya gitu ya. Ya karena kalau zaman dulu sekiranya yang kerja itu kan mereka yang masyarakat biasa itu mereka harus kerja untuk menghidupi diri mereka gitu. Baik itu menggarap sawah orang, membantu di istana atau di puri gitu atau di geria, di jero gitu dan sebagainya. Yang punya banyak waktu itu kan yang bangsawan sebenarnya gitu. Santai bisa dan lain sebagainya gitu. Tapi bagaimana dalam konteks Kamasan itu sendiri gitu. Mereka justru melukis selesai di sawah, mereka menggambar, melukis atau memahat gitu. Ataukah mungkin justru dari tekanan itu lahir kemudian karya-karya yang bagus juga. Kita juga nggak tahu. Di Sanur misalkan ada isu karya gitu yang kurang lebih baru 2 hari lalu ya sebelum saya berangkat ke Jakarta itu saya menemukan ada 6 kotak yang terakhir dibuka tahun 1995 itu di unit lontar Pusdok Bali, Provinsi Bali. 6 kotak kayu isinya namanya isu karya gitu. Sudah bisa dipastikan dia masyarakat biasa dalam konteks struktur sosial. Itu 100 karya. Yang saya buka itu nomor 30 sampai 60 gitu dalam satu kotak gitu. Nah, itu gila sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin ada dan juga tapi tidak ansih gitu. Justru apakah dari tekanan-tekanan itu pekerjaan itu mereka kemudian bebas berekspresi juga dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu kan juga perlu penelitian lebih lanjut juga persoalan konteks sosial dan yang hubungannya dalam konteks proses kreatif itu sendiri gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Saya ingin menambahkan dari konteks historis juga tentang latar belakang keluarga Ototol. Jadi Ototol tinggal di suatu compound yang di dalamnya ada ratusan keluarga dan disebut Puri Gede. Jadi Puri ini diserahkan langsung dimandatkan oleh raja untuk ditempati gitu. Jadi dialokasikan sekian misalnya ratus meter tanah dan boleh dipakai oleh keluarga Ototol. Pada zaman itu memang mereka tergolong keluarga yang cukup kaya. Ya mereka dari bangsawan gitu, dari Trahdewa, terus dekat dengan kerajaan. Tentunya if you're closer to power, you get also more access gitu ya. Dan dari silsilah pengosekan ini sebenarnya ada kedekatan dengan pertama Puri, terus kedua ada akses ke orang asing. Orang asingnya adalah Bonet gitu. Bonet adalah bagian inti dari Pitamaha dan salah satu tokoh di pengosekan yaitu Gusti Ketut Kobot dan adiknya Gusti Made Baret itu ada dianggap statusnya mentor kalau di pengosekan. Nah kebetulan Gusti Ketut Kobot ini adalah tetangga langsung, jadi rumahnya di sebelah selatan dari keluarga Ototol. Pada zaman itu mereka lebih banyak melukis memang untuk kesenangan saja gitu. Tapi ada masa-masa sulit yang saya sebutkan tadi, ada Gunung Agung meletus, terus ada 65 dan memang ya ada wabah juga di tahun 60-an. Jadi ketika muncul boom lukisan pariwisata massal di tahun 70-an, memang semua orang berguru ke Gusti Ketut Kobot kalau dalam konteks pengosekan. Dan saya menduga Ototol juga melukis sebelum gaya ini keluar gitu. Sebelum ini kan baru tahun 91 mungkin kalau menurut keluarganya gitu. Ya.
Saya bandingkan di wayang ya. Jadi di wayang itu juga ada semacam itu. Ada apa? Ada dalang yang layak sebagai dalang keraton atau kerajaan gitu. Dan baru belakangan itu muncul dalang yang mewakili apa? Orang biasa gitu ya. Nah, dan memang yang dalang yang dari keraton itu kalau main wayang itu ya ceritanya kebanyakan tentang Ramayana dan Mahabharata. Lalu standar keindahannya itu sudah jelas. Itu ada kebeningan suara itu dan sebagainya gitu ya. Itu di Jogja itu mungkin dalang semacam itu terakhir itu dalang namanya dalang timbul namanya semacam itu. Nah, dalam perjalanannya itu muncul dalang yang suaranya juga bagus, tapi dia masih cerita Ramayana Mahabharata, tapi sebetulnya yang diceritakan itu kehidupan masyarakat. Nah, itu namanya dalang Hati Sugito. Itu jadi sangat terkenal. Jadi seolah-olah masyarakat itu sadar, oh ternyata wayang bisa cerita tentang hidup kami. Nah, itu. Dan misalnya kayak standar keindahannya beda. Jadi misalnya suara tidak harus bening ya. Ya, jadi mentah kalau otentik jadi menarik. Nah, semacam itu ya. Itu. Sampai ke sini ya, lama-lama dalang yang laku itu dalang yang semacam itu. Almarhum Seno Nugroho itu misalnya ya. Kalau live itu dulu sempat penontonnya tahu enggak? 40.000. Bisa bayangkan enggak itu ya? 40.000 yang nonton itu saking anu. Antara lain memang ceritanya tentang apa? Tentang masyarakat itu ya. Standar keindahannya itu enggak mudah untuk mengukurnya gitu loh. Ngomongnya tidak sebening, tidak sangat bagus gitu ya. Jadi memang butuh penelitian lagi apa ini. Nah, saya tak bandingkan dengan apa yang Bali ya. Saya dengar cerita aja ya. Mungkin ada yang kenal Iwayan Sadre ya, almarhum. Ya. Iwayan Sadre, salah satu karyanya Gong Seret. Jadi dia membuat pertunjukan gong, berarti mana ya? Di situ atau di sana ya? Oh di sana ya, ada gong. Jadi gong tidak dipukul, tapi diseret. Bukan skandal kan itu kan? Nah, alasannya gini, dia mengkritik gong yang dimainkan oleh para seniman kelas tinggi. Gong untuk membuka rapat, dia ngomong gini, gong, orang yang mukul gong, habis itu dia korupsi kan gitu. Jadi dia mengkritik itu. Jadi karya seni yang ditampilkan itu hanya munafik semua, dia marah betul, munafik. Iya. Sebentar. Kalau Iwayan itu kasta apa ya? Bahaya. Itu sutera, bahaya kan itu. Itu dia marah, dia marah kayak itu, jadi itu. Tapi saya meninggal itu dia. Itu, jadi apa namanya, pokoknya gini yang, saya pribadi kalau menyaksikan karya yang dimainkan oleh dalang keraton, saya senang juga keindahannya. Juga nonton misalnya apa ya, karya-karya Bali ya, yang apa yang dekoratif itu bagus juga ya, harmoni bagus juga ya, itu loh. Tapi ternyata apa namanya, ketika kita nonton jenis kebagusan yang lain, yang berbeda ternyata baru terhenyak kita tuh ya. Ternyata, oh menarik juga yang itu loh. Nah itu yang tak katakan, tak kutip di catatan saya, itu yang oleh si Sanento itu disebut kondisi demokrasi yang kita butuhkan. Nah,
Jadi gimana masyarakat itu memungkinkan mendengar ya, karya seni baik yang dari atas ya, maupun yang dari bawah. Itu Sanento tuh maunya tuh kayak gitu loh. Itu yang menurut saya yang harus kita bangun. Itu yang ya. Ini mungkin orang nggak senang eksekusi ya garisnya itu kok belum selesai mentahnya. Tapi kan bukan itu kayaknya fokusnya gitu tuh loh. Saya bacain kutipannya ya Makasih. Pak, biar Silakan. audiens biar paham konteksnya. Itu bukunya Hendro. Oh ya, Buku silakan terbitannya dibeli ini. di Gang Kabel. Promo. Ya, kutipan Sanento berbunyi demikian. Kondisi demokratis adalah kondisi di mana sembarang orang dari seluruh tingkatan kelas sosial, kapan dan dimanapun dapat berhubungan dengan seni lukis, baik secara kreatif, informatif, maupun apresiatif, kapan saja ia mau. Nah, ini tidak ada. Apakah ada seni rupa atas? Apakah ada seni atas rupa bawah dalam konteks itu sesuai dengan strata sosial atau kasta? Lalu saya kira pertanyaan Capip juga harus dijawab dalam konteks apakah ini soal exposure-nya? Misalnya kalau Murniasih itu tidak menggambar banyak gitu, apapun yang dia bikin dan mungkin temanya tidak seperti itu, barangkali tidak ada exposure semacam itu. Tidak apakah soal exposure-nya ataukah memang kasta atau strata itu menentukan subject matter-nya? Sejak Pitamaha saya kira lebih terbuka ya mestinya. Dan kita tahu semua kalau ada ungkapan semua orang Bali adalah seniman, sebetulnya mungkin itu tidak berlaku dalam konteks keseniannya, tapi dalam kehidupan sosialnya, dalam institusionalisasinya kemungkinan bisa punya masalah. Mungkin Budi Dewa ya, atau Putu juga saya kira, ya Putu. Ya baik, seni atas seni bawah gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau bilang seni atas seni bawah agak rancu juga ya, karena indikatornya apa kemudian gitu, yang dikatakan yang atas dan bawah, apakah penikmatnya atau tempat seni itu ada gitu. Nah konsepnya. Nah kalau yang memproduksi itu lebih banyak sih sebenarnya yang bagus-bagus itu ya orang-orang masyarakat biasa sih sebenarnya, yang membuat misalkan untuk menghias puri atau istana Bali gitu, atau bahkan pura-pura gitu, tempat-tempat suci mereka, itu biasanya masyarakat biasa, tetapi apa yang mereka kerjakan itu mungkin dalam tanda kutip ketika kita merujuk kepada seni sebagai sebuah ritual atau bertujuan untuk ritual persembahan itu sendiri, ada perbedaan rasa yang terjadi ketika melakukan itu. Misalkan untuk sebuah pura gitu atau tempat suci gitu, pasti yang terbaik akan ditampilkan di sana gitu. Dan walaupun itu dibuat oleh orang biasa gitu, atas pesanan misalkan bangsawan misalkan. Nah, kebingungannya kemudian di sana, yang mana kemudian seni atas dan seni bawah gitu. Seni tinggi dan seni rendah itu sendiri atau kelas bawah itu sendiri. Kalau dalam konteks penikmat, semua bisa menikmati itu, misalkan untuk tempat suci itu, gitu. Nah, saya kira seperti itu kemudian yang terjadi. Karena kembali lagi kepada masa Pitamaha, itu kemudian menjadi bergeser gitu. Jadi seni sebagai sebuah ritual, spiritual gitu, dalam konteks spiritual maupun persembahan itu kemudian bergeser menjadi konsumsi yang lebih yang lebih umum gitu. Bisa masyarakat kemudian mulai memajang itu di rumah mereka misalkan, atau seperti cerita lukisan kaca di Naga Sepehe di Buleleng gitu, Jero Dalang Diah itu kan dulu ketika booming lukisan kaca hampir tersakralkan sih kemudian, karena yang mampu memesan lukisan kaca itu adalah juragan-juragan kopi dan cengkeh yang ada di Buleleng gitu. Dan mereka menempatkan lukisan itu awalnya memang untuk di rumah, tapi lebih banyak dipakai untuk menghias tempat-tempat suci rumah mereka gitu.
Sebenarnya untuk material nggak ada masalah sih sebenarnya. Bukan persoalan medium itu sendiri itu. Ya. Cuman biasanya sih cerita biasanya. Ya, unsur naratifnya yang lebih kuat. Ya, misalkan untuk naratif cerita wayang, pewayangan misalkan Mahabharata, Ramayana, Tantri, cerita-cerita epos misalkan seperti itu, atau Panji misalkan, umumnya itu ada di tempat-tempat suci dan lain sebagainya, atau bahkan di rumah-rumah bangsawan atau orang-orang kaya pada masa itu. Gitu. Cuman yang membuat memang tidak ada sih status sosial yang ini membuat lebih baik daripada ini, nggak begitu seketat itu sih saya kira gitu. Jadi seperti itu. Kalau bagi saya sih akan menarik melihat respon atas pertanyaan Pak Hendro ke elit intelektual di Bali yang sedang aktif meneliti, aktif menulis, aktif mengajar. Karena bagi beberapa ya narasumber saya, bagi mereka lukisan ini belum selesai. Karena baru sampai di tahap sketsa gitu. Iya, pewarnaannya pun monokromatik dan biasanya lukisan pengosekan terutama flora dan fauna begitu meriah, warnanya sangat saturated gitu. Semeriah mungkin ya semakin meriah semakin apik gitu. Ya. Jadi mungkin itu bisa kita jadiin penutup ya. Karena waktu kita juga terbatas. Kita bisa lanjut di sesi lain di luar ini. Baiklah, apa ya? Kesimpulannya apa ya? Mungkin ya kita nggak perlu terburu-buru sih, seperti yang Pak Hendro, Pak Nardi, dan Bli Dewa sampaikan. Ada banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab tentang ototol, tentang kehidupannya, tentang praktiknya. Tidak ada pertanyaan yang memerlukan jawaban yang tergesa-gesa. Jadi ada. Oh, dengan ototol. Oh, saya kurang tahu. Mungkin dari Roh. Apakah ada rekaman wawancara dengan ototol? Oh, ada. Rekaman diskusi. Oh, enggak, maksudnya dengan senimannya, dengan ototol. Oh, enggak ada. Enggak ada Pak Hendro. Iya. Enggak pernah. Ya. Ada. Nanti bisa. Kurang tahu. Bisa. Saya sebenarnya ingin menanyakan Pak Hendro lah. Ada satu pertanyaan lagi. Pak Hendro kan menjadi kurator untuk pameran Murni yang kalau nggak salah yang kedua di Cemeti, pameran Murni yang kedua di Cemeti kan tahun 2002 ya. Nah, apakah ada kontak langsung dengan Murni, Mondo, dan pada tahun-tahun itu kan Ototol berarti sudah melukis di studionya Mondo dan Murni. Memang fokus saya adalah Murni ya. Karena tadi seperti Putu bilang bahwa 2 kali dia dipamerkan di Cemeti dalam waktu hanya beda 1 tahun. Sampai waktu itu saya melalui email tanya ke Mela, ada apa dengan Murni kok sampai jarang sekali ya seniman secara berturut-turut dipamerkan, karyanya dipamerkan di Cemeti. Dan waktu itu kita ingat bahwa Cemeti itu kan kayak against painting gitu. Tidak akan pernah memamerin lukisan. Dan yang muncul waktu itu lukisan-lukisan Murni. Dan memang mengejutkan menurut saya karena ikonografinya yang berbeda, temanya yang berbeda, melanggar tabu dan sebagainya, isu-isu itu. Dan orang mulai menyebut jumlah karya juga. Sudah ratusan, banyak banget gitu. Jadi saya tertarik dengan itu sebetulnya. Tentu saja pasti belum seterkenal sekarang. Nah, sama sekali saya nggak dapat informasi mengenai Ototol. Tapi kalau dengan Pak Mokoh ya, artinya kami sempat berkunjung studionya, ngobrol dengan Murni dan sebagainya karena itu gurunya. Tapi saya nggak ketemu dengan Ototol. Terus saya kira pameran di Galeri Gajah ya mungkin tahun berapa itu seniman-seniman Bali, beberapa seniman Bali termasuk Murni. Saya kira saya juga luput juga. Mungkin karena hanya dipamerkan 1-2, ya jadi agak
agak kurang perhatian gitu loh, maksud saya. Tapi begitu muncul di Salihara dan Roh sebanyak ini, ada semacam kelihatan ada benang merah bisa kita baca ya. Ya jumlah itu menurut saya penting. Tapi ya sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa kalian harus memamerkan 600 karya itu kan enggak. Pada waktu Mamerin Murni itu cukup banyak. Jadi 2 kali pameran di Jakarta dan di Bali. Di Bali itu hampir 100 karya yang dipamerkan. Itu jadi kami harus memilih dari 400-an. Banyak banget memang. Oh itu di Nadi Gallery Di ya? Nadi bukan Gallery dan di Cemet satu ya? lagi di, saya lupa nama galerinya di Bali. Wow, oke. Ya menarik. Tapi ya mungkin yang kita bisa bawa pulang bukan jawaban ya emang. Ada pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul dari percakapan ini. Dan apa ya, ada ruang-ruang kosong yang rasanya belum terisi tapi justru menarik untuk dibuka lebih lanjut. Jadi sudah ada pantikan-pantikan dari obrolan ini yang saya rasa bisa menarik bagi peneliti, penulis dan akademisi lain untuk apa ya, mulai mengenal ototol juga. Ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir sebelum saya tutup. Dari Billy Dewa dulu. Apa ya? Saya ada nyatet atau enggak ya? Oh ya. Kita semua yang ada di sini sangat berjarak sekali sebenarnya dengan ototol gitu kan. Bahkan saya sendiri baru tahu gitu ketika di kontak sama Putu gitu. Tapi saya kira kehadiran kita di sini itu dalam upaya kita ingin mengenal lebih jauh tentang apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh ototol dari karya-karyanya ini gitu. Saya pikir kita masuk ke dalam hari ini, saya pikir kita dipaksa masuk ke dalam semesta ototol untuk memperbincangkannya gitu. Masuk ke dalam logika ototol itu sendiri, masuk ke dalam visual-visualnya, baik itu dari yang menggambarkan kelahiran, kematian, seksualitas, kesenangan gitu ya, konteks sosial, ada pengembala, penyayang binatang mungkin, kemudian berselancar, beternak gitu, ada makan bersama gitu, dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi kita hadir di sini sebenarnya sama-sama berada dalam satu semesta ototol dan mencoba masuk ke dalam logika-logika ototol itu sendiri di dalam kekaryaan yang hadir di sini. Saya kira itu sih. Saya agak kaget ketika ototol itu selama ini dianggap sakit jiwa ya. Ya itu dong. Itu menurut saya nama yang agak nggak enak itu ya. Ya itu loh. Itu. Nggak. Kebetulan Mas Indra tahu ya. Jadi saya sekian tahun terakhir ini memberi kuliah judulnya Melankolia. Melankolia itu nama lain untuk orang yang mengalami depresi. Nah, salah satu cara untuk mengatasi melankolia, depresi adalah lewat karya lewat karya seni gitu loh. Jadi ketika saya melihat ini dan informasi tentang ototol, saya semakin yakin bahwa mungkin ya kita semua itu ya dalam tingkat tertentu mengalami melankolia itu ya gitu ya. Dan kita butuh namanya medan semacam ini untuk berkreasi itu ya. Mungkin lebih penting daripada antidepresan ya. Gitu tuh lah ya. Ya itu loh. Jadi yang bikin depresi kan masyarakat gitu kan ya. Ini kan jejak bagaimana masyarakat itu bikin depresi gitu. Sudah membuat depresi, mencap kamu gila itu kan dosanya 2 itu ya. Nah gitu loh ya itu loh. Itu ya. Ini yang kita pelajari dari sini ya. Itu ya. Maka saya nggak tahu sampai sekarang belum, mungkin nanti cari nama lain gitu ya. Ya itu bukan sakit mental atau bukan depresi, bukan apa ya. Mungkin nama yang pas untuk ototol gitu ya kayak gini ya.
Ini yang dibuat jangan-jangan lebih bagus dibandingkan oleh orang yang mengklaim sehat itu ya. Nah, itu tuh ya, itu ya, itu bagus jadi otot ya, itu aja. Ya, terima kasih Putu. Saya kira ini memang mengingatkan tahun 2000-an awal ketika untuk pertama kalinya murni dikenali dan dipublikasikan besar-besaran, dipamerkan dalam karyanya dalam jumlah besar itu justru di luar Bali, setahu saya. Ya, jadi Mela dan Nindit menemukan entah bagaimana caranya menemukan Muniasi, lalu kemudian ya begitu dipamerkan orang mulai memperhatikan, lalu kemudian di Nadi Galeri juga. Lagi-lagi juga kita harus berterima kasih dengan dua galeri yang dengan jeli ya melihat karya ini dan memamerkannya di dua tempat dan lagi-lagi di luar Bali. Saya nggak tahu gimana beli riset para peneliti Bali ini kenapa keduluan kalah cepat dengan galeri-galeri yang. Dan kedua, menurut saya tidak diperlukan pencanggihan gambar sih, karena di mana-mana kita sekarang melihat gambar luar biasa canggih, apapun bisa dibuat dan beri kesan kita. Misalnya kalau kita bekerja, kalau kita melihat karya-karya yang bekerja dengan AI itu kan ada ilusi seolah-olah gitu kan, seolah-olah bisa menggambar bagus, seolah-olah bisa membuat apapun begitu ya. Ototol itu suasana itu tidak ada, ya, ya memang. Jadi tidak ada kriteria baik buruk untuk karya itu. Yang saya kira menarik untuk diperhatikan adalah lanskap sosial apa yang sudah digambarkan dan apakah memang apakah kita bisa membaca sesuatu dari lanskap batin karya ini. Ya, jadi kalau misalnya wah ini gambar masih belum selesai sketsa ya apa salahnya dengan sketsa? Apa salahnya dengan gambar yang belum selesai sebetulnya? Justru ketidakselesaian itu yang justru menarik. Gambar yang terlalu selesai itu bisa diselesaikan oleh mesin sih sekarang. Kalau kita mau membedakan antara mesin dan non mesin. Selamat untuk Solihara dan Rock untuk pameran ini. Terima kasih Pak Hendro, terima kasih juga Pak Nardi dan Bli Dewa. Ya, statement Pak Hendro sekaligus menjadi penutup diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih juga semuanya sudah bermurah hati untuk berbagi waktu sore hari ini. Terima kasih.